Nabi keracunan itu juga banyak dikritik oleh para al-muhaddithun wal muwarrikhun. Dan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam di saat Rasul masih hidup itu ada beberapa kali, bukan hanya sekali ya, ada beberapa kali. Nah, di riwayat ini dikatakan di saat menjelang wafatnya Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka tiba pada hari Senin, Yaumul Itsnin, dan mereka bersaf-saf di dalam sholat. Maka Nabi membuka tirai, fakasyafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sitratal hujrati. Nabi membuka tirai di kamar beliau, kemudian Nabi memandang kepada para sahabat yang sedang sholat pada waktu itu. Ya, hujrahnya Nabi yaitu makomnya Nabi saat ini, kuburan Nabi itulah ruangannya Nabi, hujrahnya Nabi, kamarnya Nabi di situ. Maka membuka tirai langsung bisa lihat kepada para sahabat yang sedang sholat pada waktu itu, dan imamnya waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushafin thumma tabassama yadhaku fahamanna an naftatina minal farah bi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaqasa Abu Bakr radhiyallahu anhu ala agibaihi liyasila saf. Ketika Nabi memandang para sahabat yang sedang sholat, ternyata sahabat juga memandang Nabi. Mereka menatap kepada Rasul sampai-sampai hampir terperdaya ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Saking bahagianya mereka melihat Nabi karena dapat informasi Nabi sedang sakit. Nah, ketika Nabi keluar dari kamarnya membuka tirai, maka mereka melihat Nabi masih dalam keadaan sehat. Hal itu membuat mereka bahagia, dan itu dalam keadaan sedang sholat. Dan wajahnya Nabi waktu itu digambarkan bagaikan lembaran kertas mushaf. Di riwayat yang lain nampak cahaya di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita ketahui beliau, para golongan sufi percaya, bahwa Nabi itu diciptakan dari cahaya. Walaupun ada ulama-ulama intelektual yang mengkritik itu, tapi golongan sufi dan para aulia wassalihin kebanyakan dari mereka meyakini Nabi diciptakan dari nur, disebut dengan an-nur al-muhammadi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya Nabi, tapi leluhur beliau yang Allah titipkan cahaya Muhammadi tadi di dalam sulbi mereka dari kalangan kaum laki-laki, dan juga nanti berpindah ke rahim-rahimnya wanita-wanita suci, itu di wajah mereka nampak cahaya. Padahal Nabi belum dilahirkan ke dunia, tapi cahaya Nabi itu dititipkan dari sulbi-sulbi orang-orang pilihan, dan semuanya mukmin. Begitu juga wanitanya mukminah. Ada satu kitab karya Al-Imam Al-Halabi, ada kitab sejarah judulnya As-Sirah Al-Halabiyah. Itu diceritakan, dan di beberapa kitab sejarah lain, ayahnya Nabi Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib, beliau adalah
manusia terbaik di zamannya, akhlaknya baik, fisiknya paling terbaik, kemudian nasabnya terbaik, semuanya terbaik, karena ini ayahnya Nabi. Tidak mungkin Allah jadikan Nabi sebagai manusia pilihan berasal dari orang yang tidak terpilih. Sehingga Sayyidina Abdullah ini menjadi sosok pemuda yang pada waktu itu dikagumi oleh seluruh kalangan. Sebelum beliau menikah, tidak sedikit kaum perempuan datang menawarkan diri untuk dinikahi. Tidak sedikit, dengan berbagai macam motivasi. Ada satu wanita ahli kitab namanya Ruqaykah bintu Naufal, saudara dari Waraqah. Dia ingin menawarkan diri untuk dinikahi oleh Sayyidina Abdullah, sebab berharap beliau adalah calon ibu yang mengandung Nabi Muhammad SAW. Tapi memang Allah takdirkan yang bisa melahirkan manusia terbaik, Nabi kita Muhammad SAW, tentu dia adalah wanita yang terbaik. Siapa yang terpilih? Sayyidah Aminah bintu Wahbin. Dan inilah wanita terbaik yang ada di masa tersebut. Di seluruh dunia yang terbaik mereka. Lelaki terbaik Sayyidina Abdullah, wanita terbaik Sayyidah Aminah, akhlaknya baik, fisiknya paling cantik. Sayyidina Abdullah paling ganteng, paling berilmu, segala-galanya mereka miliki. Maka dari sinilah lahir manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Halabi mengatakan, ketika Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, 500 wanita pingsan waktu itu. 500. Karena semuanya ingin menjadi istrinya Sayyidina Abdullah. Ternyata yang dipilih, dijodohkan, dan memang Allah sudah mencatat yang layak untuk bisa menikah dengan Sayyidina Abdullah adalah Sayyidah Aminah. 500 wanita pingsan di hari pernikahan Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah bintu Wahb. Mereka beriman kepada Allah. Tidak ada yang kafir sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan di dalam kitab Tarikh Al-Yaqubi itu ada satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu jaddi Abdul Muttalib ummatan wahidatan fi hay'atil anbiya'i wa zayyil muluki." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kakekku. Ada lafadznya mengutus, pilihan. Sesungguhnya Allah ta'ala mengutus kakekku Sayyidina Abdul Muttalib bagaikan satu umat. Jadi beliau satu orang, tapi Nabi katakan bagaikan satu umat. Itu menunjukkan kemuliaan kakek beliau. Fi hayatil anbiya, di dalam sikap seperti para nabi, sikapnya seperti para nabi, dan kostumnya, pakaiannya para raja. Di situ Nabi katakan bukan satu nabi tapi anbiya. Kakek beliau diibaratkan memiliki sikap perilaku seperti seluruh para nabi, dan pakaiannya pakaian para raja. Itu kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhraja Abu Nu'aim yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, dalam kitab Dalailun Nubuwah. Juga diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, lam azal unqal min aslabi tahirin ila arhami tahirati. Senantiasa saya dipindahkan dari sulbi-sulbi para lelaki yang suci ke rahim-rahim wanita-wanita yang suci. Nah, sebab itulah Al-Imam Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, beliau menulis satu kitab yang membahas managib aba'in Nabi, managib dari leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ayah beliau, kakek beliau, hingga sampai kepada Nabi Adam. Dijelaskan satu persatu managib tersebut. Mereka semua yang dijelaskan itu adalah orang-orang yang dititipkan An-Nur Al-Muhammadi, dipilih oleh Allah untuk bisa menampung cahaya Nabi Muhammad. Judul kitabnya As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad li Abai Sayyidina Muhammad. Jadi pilihan, semuanya terbaik, lelakinya terbaik, wanitanya terbaik, yang menampung cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Maidah ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Pemimpin ahli tafsir di zamannya bernama Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Ketika beliau menafsirkan makna cahaya di ayat tersebut, beliau mengatakan al-muradu bin nuri huwa Sayyidina Muhammad. Yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makna ini dipertegas oleh Al-Imam Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab berjudul Al-Anwaru Al-Muhammadiyah Minal Mawahib Laduniyah. Kitab tersebut dengan tegas, baik judul maupun isi kitabnya, mempertegas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia istimewa yang Allah ciptakan dari cahaya. Maka di bagian awal beliau uraikan secara terperinci bagaimana proses penciptaan cahaya Nabi Muhammad. Bahkan dinyatakan adalah yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Kemudian dari cahaya itu diciptakan segala sesuatu. Itu diterangkan di dalam kitab Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan cahaya ini disebutkan ketika Allah ciptakan, cahaya ini sujud, cahaya ini membaca tasbih, cahaya ini ibadah kepada Allah. Ada pertanyaan, sejak kapan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini pernah diajukan, kemudian dijawab oleh salah satu ulama asal Mesir, namanya Dr. Fuad Syakir. Beliau mengatakan Allah bersalawat kepada cahaya Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Kuntu nabiyya wa Adam baina ruh wal jasad. Nabi bersabda, saya diangkat menjadi nabi, ruh dan jasadnya Nabi Adam belum menyatu. Artinya Nabi Adam belum diciptakan.
Jadi Nabi dilantik menjadi seorang Nabi itu ketika Nabi Muhammad masih berupa cahaya, masih berupa An-Nur Al-Muhammadi. Ini menurut beliau, Profesor Dr. Fuad Syakir. Nah, sejak diangkat atau diciptakan cahaya Nabi Muhammad, di saat itulah Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah salawat di dalam Al-Quran, Allah menyebut dengan lafaz Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan ala Rasul, bukan ala Muhammad, bukan ala al-abd, tapi ala Nabi, yang maknanya sudah Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad di saat beliau menjadi Nabi, ketika masih berwujud An-Nur Al-Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidi Ahmad Al-Badawi pernah ditanya juga tentang kapan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Beliau menjawab, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena salawatnya Allah itu kalamullah. Salawatnya Allah itu kalamullah, dan kalamullah itu qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzahu an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtaqu min kulli da'in wa nuruhu dalilun bil qalbi inda jahli wa hayrati. Allah bersalawat kepada Nabi dengan kalamnya Allah. Kalamnya Allah itu qadim, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi terus menerus Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki pernah ditanya, saat ini apa yang sedang Allah kerjakan? Beliau menjawab, sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran mengatakan Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ketika menatap wajah Nabi memancarkan cahaya, Nabi tersenyum sambil tertawa, sampai-sampai mereka terperdaya dan bahagia, sebab bahagia karena melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mundur, ya, naqasa Abu Bakar ala agibahi, dia berbalik ke belakang, masuk ke saf awal bersama makmum, karena melihat Nabi Muhammad SAW itu sudah sehat, agar Nabi yang melanjutkan sholat menjadi imam. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tetap dalam satu riwayat, tetap di tempat. Wa fil riwayah, Nabi tidak keluar tapi balik masuk ke kamar dan tirai ditutup. Nah, tirai ditutup. Wa fil riwayah fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Nabi mengisyaratkan kepada mereka, kalian sempurnakan salat kalian. Kemudian Nabi menutup tirai. Fatufiya min yaumihi. Nah, di hari itulah Nabi wafat. Di hari Senin, ya, 12 Rabiul Awal. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, ini dalam Musnad Imam Ahmad yang lahir tahun 164 wafat 241 Hijriah. Beliau mengatakan, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Wa ustunbi'a yaumul Itsnin, dan diangkat menjadi rasul di hari Senin. Wa tufiya yaumul Itsnin, dan diwafatkan beliau di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumul Itsnin, beliau hijrah dari Makkah menuju ke Madinah di hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumul Itsnin, tiba di kota Madinah hari Senin.
wa rafa'a al-hajar al-aswad yaum al-itsnin, dan mengangkat hajar aswad di hari Senin. Di saat hajar aswad direnovasi, beliau yang angkat hajar aswad itu untuk dikembalikan di tempat semula. Itu semuanya terjadi di hari Senin. Sebab itulah Nabi ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumihi fi yaum al-itsnin qala dzaka yaum wulidtu fihi wa unzila alayya al-Qur'an. Nabi mengatakan, saya puasa di hari Senin karena di hari itu saya dilahirkan dan di hari itu juga diturunkan Al-Quran kepada saya. Ya. Jadi kalau hari kesepakatan, Nabi lahir hari Senin, kesepakatan tanggal yang hilaf, tanggal hilaf. Bahkan di kitab Bugyatul Mahafil, Bahjatul Mahafil wal Bugyatul Amafil, Syekh Al-Amiri, itu ada ulama yang berpendapat Nabi lahir di bulan suci Ramadan, di hari Senin di bulan suci Ramadan. Ada yang tanggal 9 Rabiul Awal, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, yang lahir tahun 701, wafat 774 Hijriah, atau lahir tahun 700. Namun yang paling populer di kalangan para ulama yaitu 12 Rabiul Awal. Nah, ini yang dijadikan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di kalender Islam. Nah, An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa sesungguhnya Rasul SAW pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka yang sedang bertikai. Maka tiba waktu sholat, datang muadzin menemui Sayyidina Abu Bakar, kemudian berkata, apakah kamu menjadi imam sholat? Maka saya akan iqamah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, na'am, iya. Ini posisinya Nabi belum tiba. Sayyidina Abu Bakar sudah tiba duluan di tempatnya Bani Amr bin Auf. Iya, saya akan sholat menjadi imam, kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi datang setelah sholat itu berlangsung. Kemudian Nabi masuk dari bagian belakang, hanya menerobos saf. Ya, Nabi terobos saf sampai masuk ke depan. Sayyidina Abu Bakar waktu itu sedang asyik membaca ayat suci Al-Quran. Jadi sudah konsentrasinya sudah gak fokus, apa yang terjadi di belakang itu sudah tidak tahu. Dan tidak menyadari di belakangnya beliau itu ada Nabi Muhammad SAW sedang menjadi makmum. Maka sofaqan nas, orang-orang yang hadir itu, para makmum yang ikut sholat pada waktu itu, melihat kedatangan Nabi, memperingati Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi sudah ada. Mereka tepuk tangan, sofaqan nas, tepuk tangan, buat isyarat bahwa Nabi sudah tiba. Padahal tepuk tangan itu isyarat untuk perempuan, karena ini mereka belum tahu hukumnya. Ya, kalau kita baca apa? Tasbih. Semua ramai tepuk tangan, diketok bagian zahir, atau ya, tangan kanan mengetok bagian zahir dari tangan kiri. Kalau perempuan kan begitu. Itu sunnah untuk perempuan jika mengingatkan imam yang lupa atau ada kesalahan, diingatkan dengan cara menepuk tangan. Nabi katakan at-tasbih lirijal wa tasfid lin-nisa. Tasbih untuk laki-laki, menepuk tangan untuk perempuan. Akan tetapi mereka waktu itu belum tahu, makanya semuanya tepuk tangan, mengingatkan Sayyidina Abu Bakar bahwa di belakang beliau sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Sayyidina Abu Bakar tidak menoleh sama sekali, saking khusyuk sholatnya, tidak mendengar apapun. Akhirnya semua jamaah yang hadir beramai-ramai tepuk tangan. Tadinya hanya di depan, tapi akhirnya semuanya ikut tepuk tangan. Maka tersadarlah Sayyidina Abu Bakar. Beliau tersadar dan beliau menoleh ke belakang. Ternyata ada Nabi Muhammad SAW. Fara'a Rasulullah SAW. Fa'asyara ilaihi Rasulullah. Nabi mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk umkuf makana, tetap di tempatmu, artinya tetap lanjutkan sholat jadi imam. Umkuf makana. Farafa Abu Bakar yadaihi. Sayyidina Abu Bakar mengangkat kedua tangan, artinya isyarat tidak mau. Nabi perintahkan tetap jadi imam, Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Ini isyarat dengan kedua tangannya. Ala ma akharahu bihi Rasulullah sallallahu ala ma akharahu bihi Rasulullah sallallahu min dzalika thumma istakhara Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mundur. Jadi Nabi sudah perintahkan tetap di tempat, Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Tetap mundur, masuk ke saf awal. Ya. Berarti di sini kasusnya ini kaidah yang disebut imtithalul awamiri aula min adab sulukil murid. Ada kaidah mengatakan melaksanakan perintah guru lebih utama daripada berakhlak kepada guru. Kalau Sayyidina Abu Bakar dua kasus. Ada satu riwayat Nabi perintahkan untuk jadi imam, Nabi menjadi makmum. Karena Nabi perintahkan, walaupun tidak pantas seorang menjadi imam kemudian makmumnya Nabi, itu tidak pantas. Akan tetapi Nabi perintahkan kamu jadi imam. Maka Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat menjadi imam di kejadian yang berbeda dengan kasus ini. Tapi di riwayat ini waktu Nabi perintahkan tetap di tempat, perintah Nabi tidak dilaksanakan. Beliau mundur masuk ke saf menjadi makmum untuk mempersilakan Nabi menjadi imam. Maka ini kaidah namanya adabu sulukil murid aula min imtithalil awamir. Berakhlak kepada guru lebih diutamakan daripada melaksanakan perintahnya. Beliau lakukan itu karena berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya hal yang baik, yang penting dengan dasar ta'zim dan akhlak. Dasarnya ta'zim dan berakhlak kepada guru. Maka Nabi maju ke depan, kemudian Nabi melanjutkan sholat. Sholat tersebut dilanjutkan sampai akhirnya selesai sholat tersebut. Jadi Nabi yang melanjutkan sholat tersebut menjadi imam sampai tuntas sholat tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak tetap di tempatmu, padahal saya telah memerintahkan kepadamu. Dalam Al-Quran semua yang Nabi perintahkan wajib ditaati. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Artinya kalau tidak taat kepada Rasul tidak taat kepada Allah. Di ayat yang lain perintah dengan bentuk fi'il amr, ati'ullah wa ati'ur rasulah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Maka dalam konteks ini Sayyidina Abu Bakar tidak mentaati Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad perintahkan untuk tetap menjadi imam, beliau tidak melakukannya. Tapi kita lihat alasannya apa, kenapa beliau tidak taati. Beliau dahulukan akhlak dari perintah, mendahulukan adab kepada Nabi dari perintah Nabi Muhammad. Ya. Karena maka beliau mengatakan, wahai Rasul, kata beliau, bukan karena saya tidak taat perintahmu, akan tetapi tidak pantas putranya Abi Quhafa. Ayah beliau namanya Abi Quhafa.
tidak pantas putranya Abi Quhafa menjadi imam sholat sedangkan makmumnya ada Nabi Muhammad SAW. Makmumnya Rasul, tidak pantas. Ini sesuatu yang mulia. Artinya kita berakhlak kepada Nabi, kita beradab kepada Nabi, kita memuliakan Nabi Muhammad, itu ibadah yang tertinggi. Kalau antum baca surat Al-Hujurat itu berapa ayat isinya Allah mendidik akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Hujurat. Nah sebaliknya orang yang beragama melaksanakan perintah Nabi, sholat, Nabi perintahkan sholat, dia sholat. Nabi perintahkan dia puasa, dia puasa. Nabi perintahkan dia haji, dia haji. Nabi perintahkan dia umrah, dia umrah. Tapi dalam hatinya gak ada adab kepada Nabi Muhammad SAW, semua pahala amal itu hancur berantakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tadharu lahu bidzalika jahri ba'dikum li ba'di an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yajidduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunaduna min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Allah menyatakan kalian tidak berakhlak, beradab, memuliakan Nabi SAW, mengangkat suara lebih keras dari suara beliau, semua amal ibadah kalian terhapus, kata Allah Ta'ala. Jadi etika kepada Nabi di atas segala-galanya. Sebab itu hati-hatilah menyampaikan sesuatu tentang Nabi Muhammad. Jangan sampai yang kita sampaikan dalam ceramah justru itu su'ul adab kepada Nabi, apalagi sampai menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang dilakukan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah melakukan hal yang sama. Bukan karena tidak taat dengan perintah Nabi, tapi mereka tahu Nabi ini manusia yang sangat mulia, sosok manusia yang sangat istimewa. Bukan hanya manusia memuliakan beliau, Sang Pencipta alam semesta Allah Ta'ala sangat memuliakan beliau, Nabi Muhammad SAW. Allah yang ciptakan segala sesuatu memuliakan beliau. Ada peristiwa namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Waktu itu Suhail sebagai utusan delegasi orang-orang musyrik membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad. Isi surat atau isi dokumen di situ ada menulis nama Muhammad Rasulullah. Ini orang musyrik ini tidak terima. Wahai Muhammad, kalau kami yakin kamu sebagai Rasulullah, kami tidak akan perangi kamu. Kami mau dokumen ini, perjanjian ini, tulis saja Muhammad saja, jangan pakai Rasul, jangan pakai gelar apapun. Muhammad putranya Abdullah, begitu saja. Pada waktu itu yang menjadi katib siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menjadi juru tulis menulis tersebut, tulisan dari perjanjian itu. Ternyata Nabi perintahkan, Nabi terima, baik. Ya Ali, hapus gelar saya, tulis saja Muhammad putranya Abdullah, gelar Rasulullah itu hapus. Apa Sayyidina Ali menyatakan? Apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali? Wallahi la amhuhu abadah, demi Allah saya tidak akan menghapus gelar ini selama-lamanya. Nabi ulangi lagi, ya Ali, hapus itu. Sayyidina Ali mengatakan, demi Allah wahai Rasul, aku tidak akan menghapus gelar ini selama-lamanya. Sampai diulang-ulang oleh Nabi. Ini secara sepintas, kok Sayyidina Ali tidak taat sama perintah Rasul? Apakah Sayyidina Ali tidak paham ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa taat kepada Rasul itu adalah taat kepada Allah, dan tidak boleh melawan perintah Rasul? Siapa yang tidak taat kepada Rasul, maka dia tidak taat kepada Allah. Tapi beliau dahulukan apa? Ada penghormatan kepada Nabi Muhammad.
Beliau gak berani menghapus gelar Rasul. Kalau ada gelar yang lebih hebat dari itu pasti Nabi mungkin. Akhirnya Nabi yang ngambil itu dokumen, kemudian firriwayah dengan liur beliau menghapus. Jadi Nabi yang menghapus, Sayyidina Ali gak berani hapus. Ikut kemauan orang musyrik namanya Suhail yang pada akhirnya masuk Islam belakangan. Setelah dihapus itu gelar, Suhail kembali ke Makkah. Perjanjian itu isinya gak bisa ibadah haji atau umrah waktu itu, harus pulang kembali nanti tahun berikut. Dan Nabi mengalah. Karena Nabi sudah dikasih tahu sama Allah, tidak lama Fathul Makkah, kau akan membebaskan kota Makkah. Maka Nabi mengalah. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan, setelah delegasi musyrikin ini kembali ke Makkah, ini kejadian di dalam tenda di Hudaybiyah, ada tempat di tanah suci Makkah. Nabi tanya kepada Imam Ali, dan di situ ada beberapa sahabat, wahai Ali, kenapa kamu tidak taat ketika saya perintahkan untuk menghapus gelar tersebut? Kata Sayyidina Ali, wahai Rasul, demi Allah saya gak berani menghapus gelar yang Allah sudah berikan kepada. Bukankah gelar itu yang berikan Allah? Kok saya sebagai seorang hamba berani menghapus gelar yang telah Allah berikan kepadanya? Dan yang kedua, saya tidak berani su'ul adab kepadamu, kurang ajar kepadamu. Daripada bentuk kekurang ajaran adalah gelar penghormatan itu dihapus. Itu istihadnya Sayyidina Ali. Apakah Nabi marah setelah mendengar jawaban Sayyidina Ali? Tidak. Justru Nabi mengatakan apa? Wahai yang hadir, an-nazru ila wajhi Ali ibadah. Wahai segenap yang hadir, ketahuilah, saat ini kalian memandang wajahnya Ali itu adalah satu ibadah. Dapat balasan dari Nabi Muhammad SAW, buah dari adab, akhlak, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada qaul waqil mengatakan hadis ini lemah, hadis ini palsu, seterusnya ya, tentang riwayat ini. Nah, ini sudah diriset oleh ulama ahli hadis Maroko bernama As-Sayyid Abdul Aziz Al-Gummari. Bahkan beliau dalam risetnya itu secara khusus meneliti hadis tersebut, dijadikan satu kitab berjudul Al-Ifadah bi Turki Hadis An-Nazri ila Wajhi Ali Ibadah. Kesimpulannya, hadza haditsun sahihun, ini hadis yang sahih. Nah, ini buah daripada akhlak. Jadi jangan sampai kita mengikuti ceramah-ceramah, kajian-kajian yang tidak mengajarkan penghormatan kepada Nabi. Wallahi, demi Allah, kalian tidak akan bisa dekat kepada Nabi, justru bertambah jauh. Dan kalian kalau jauh dari Nabi, tidak mungkin bisa dekat dengan Allah. Barometernya Nabi, kalian dekat dengan Nabi dan kalian dicintai oleh Nabi, atau kita dekat dengan Nabi, kita dicintai oleh Nabi, di saat itu juga Allah cinta kepada kita. Tapi kalau di saat yang sama Nabi murka kepada kita, di saat itu juga Allah sedang murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dustur, undang-undang kaum sufi itu sangat tinggi levelnya, karena mereka ambil akhlak ini dari Nabi, dan mereka mengambil akhlak ini dari Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, man qala li syekhihi lima la yuflih abada. Siapa yang berkata kepada gurunya, kenapa begini, maka murid ini tidak akan sukses selama-lamanya. Kenapa? Ya, undang-undang etikanya sangat tinggi.
Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun man 'allamani harfa wahida. Saya siap menjadi budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Ini makna pertama, bisa dikaitkan gurunya adalah Nabi Muhammad. Sayyidina Ali siap jadi budaknya Nabi Muhammad. Tapi makna umumnya, setiap orang yang belajar kepada satu syekh, maka dia siap menjadi budak daripada syekh tersebut. Dikatakan seperti mayat di hadapan orang yang memandikan jenazah. Memang sulit, tapi keberkahan yang didapat jika mengikuti tata cara ini itu sudah teruji. Sudah teruji. Alumni-alumninya menjadi auliya sholihin karena menerapkan etika tersebut. Sebab itulah ulama terdahulu mengarang kitab secara khusus tentang masalah adab murid kepada guru. Bahkan guru kepada murid juga punya adab. Di antaranya kitab karya Al-Habib Abdul Al-Haddad berjudul Adab Sulukil Murid, Etika Murid. Juga Kiai Haji Hashim Asy'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Dan di zaman dahulu sudah ada ulama yang menulis kitab dengan tema yang sama di Mesir, namanya Al-Imam Ibnu Jama'ah, menulis kitab berjudul Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang membahas tentang adab kepada guru, adab murid kepada guru. Itu ada satu santri belajar kepada Imam Malik, kalau tidak salah namanya Ibnu Qasim. Berapa lama beliau belajar kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah? 20 tahun. 18 tahun belajar adab, akhlak, etika. 2 tahun belajar ilmu. Begitulah ulama terdahulu. Mereka sukses, berhasil di dunia maupun di akhirat karena mereka menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Dan Imam Abu Dawud di dalam sunannya mengatakan bahwa kasus ini Sayyidina Abu Bakar sedang menjadi imam sholat wajib dan Nabi melanjutkan sholat tersebut. Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak pantas anaknya Abu Quhafa menjadi imam sedangkan di belakangnya makmum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah, Abu Quhafa ini ayah dari Sayyidina Abu Bakar, masuk Islam belakangan tahun 8 Hijriah di saat peristiwa Fathul Makkah. Luar biasanya Sayyidina Abu Bakar memang muhib ahlul bait, ya. Sayyidina Abu Bakar ini pencinta keluarga Nabi dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, pencinta Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dapat informasi sang ayah masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada yang mengabarkan Abu Quhafa sudah tua, panggil Nabi Muhammad untuk bertemu Abu Quhafa. Keluarganya Sayyidina Abu Bakar mengatakan kita, karena ayahnya ingin masuk Islam langsung di hadapan Nabi. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Tidak layak seperti itu. Ayah saya yang harus mendatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini besar, kalian tidak kenal. Walaupun usianya Abu Quhafa lebih tua dari Nabi Muhammad, ini makhluk yang punya alam semesta ini, yang Allah ciptakan hanya untuk dia. Kenapa? Karena Allah ciptakan alam semesta untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah yang terbaik dari semua makhluk, mau jin, manusia, malaikat, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Aku. Itu substansi dari penciptaan. Ada satu filosofi yang mengatakan Allah menciptakan makhluk agar mengakui eksistensi Allah.
Karena kalau tidak ada makhluk, maka siapa yang mengakui adanya Allah? Sekalipun Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh pengakuan dari makhluk. Allah maha segala-galanya. Tapi sudah diciptakan kita tujuannya apa? Selain ibadah, juga mengakui eksistensi adanya Sang Pencipta. Dan pengakuan yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Yang paling ma'rifat kepada Allah adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terbaik ibadahnya kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Maulid Ad-Dibar mengatakan bahwa yang semuanya surah wa anta maksud. Ya, di Maulid Ad-Dibar yang lainnya alam semesta dengan isinya surah hanya gambaran kosong, tidak ada artinya. Wa antal maksud, tapi engkau Nabi Muhammad adalah menjadi tujuan segala-galanya. Wa antal maksud. Maka Abu Quhafa datang menghadap Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan bahwa Islamu Abi Talib ahabbu ilayya min islami abi. Keislaman paman Nabi Sayyidina Abi Talib lebih aku cintai daripada keislaman ayahku Abi Quhafa. Sebab Nabi lebih cinta dan lebih senang paman beliau Sayyidina Abi Talib masuk Islam dibanding ayah saya Abi Quhafa. Subhanallah. Bahkan beliau mengatakan di dalam Sahih Bukhari, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an aslima min garabati. Kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih aku senang untuk menjalin hubungan dengan mereka melebihi keluarga aku sendiri. Dalam satu hal beliau mengatakan urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Jagalah Nabi Muhammad dengan memperhatikan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan Sayyidina Abu Bakar memberikan wasiat yukhatibun nasa bidzalika wa yusihim, memberikan pidato ke hadapan seluruh umat waktu itu dan memberikan wasiat kepada mereka ihfazuhu fihim, jagalah Nabi Muhammad dengan cara berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Fala tu'dhuhum wala tusi'u ilaihim, jangan pernah kalian menyakiti mereka apalagi berbuat jahat kepada mereka. Itu wasiat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di masa khilafah beliau. Di masa khilafah beliau. Kaitannya dengan Sayyidina Abu Talib, saya tuntaskan karena ini harus utuh ya. Sayyidina Abu Talib itu keyakinan kami muslim, mukmin. Terserah yang lain pendapatnya. Muslim mukmin, dan ada adillah jawiyah, ada dalil-dalil yang sangat kuat yang menunjukkan beliau seorang muslim dan mukmin. Di antaranya ada yang menisbatkan syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang mengubah adalah Sayyidina Abu Talib. Sebagian ulama mengatakan syair ini dari Hasan bin Thabit, syair yang sangat terkenal. Wa dammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzin wa ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadul arsy mahmudun wa hadha muhammadun. Ada yang menisbatkan ini adalah syairnya Sayyidina Abi Talib, yang artinya Allah menggandingkan nama Nabi Muhammad dengan namanya. Apabila muazzin melantunkan azan di salat 5 waktu membaca asyhadu, lanjutannya kan ada pengakuan kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan dibentuk nama Nabi Muhammad diambil dari nama Allah, maka pemilik arsy yang mulia itu mulia, dan pemilik nama Muhammad manusia yang paling mulia. Ini syair ada yang dinisbatkan, ada ulama menisbatkan dari Sayyidina Abi Talib. Di situ pengakuan Nabi Muhammad sebagai sosok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah sangat jelas ketika Sayyidina Abu Thalib menjadi wali perwakilan Nabi Muhammad di dalam melamar Sayyidah Khadijah. Kemudian termuat di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Sayyidina Abu Thalib memberikan khutbah nikah. Tidaklah kita baca itu khutbah nikah isinya apa? Isinya pengakuan Tuhan Allah, rububiyahnya Allah diakui, kemudian pengakuan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, dan mengisyaratkan manusia terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pujian sanjungan kepada Allah dalam khutbah nikah. Jadi sejarah khutbah nikah dalam syariat Islam itu yang pertama kali yang merintis adalah Sayyidina Abu Thalib. Kemudian yang ketiga, istri beliau mukminah. Semua anak beliau mukminah, masalahnya beliau yang kafir. Bagaimana hukum seorang musyrik istrinya mukminah? Gak bisa, harus dipisah. Tapi sejarah mencatat sampai meninggal dunia kedua-duanya bersama. Sekalipun waktu itu masih di Makkah. Tapi banyak kejadian sahabat-sahabat yang mereka masuk Islam, kemudian ada pasangan mereka itu masih musyrik, diceraikan atas perintah Nabi Muhammad. Kenapa ini tidak ada perintah? Karena kedua-duanya Islam. Itu Sayyidah Fatimah, istrinya beliau, Sayyidah Fatimah bintu Asad. Itu Nabi kalau manggil, Nabi manggil bukan manggil nama, bukan manggil bibi, tidak. Imam Ja'far Shadiq mengatakan Nabi ketika memanggil Sayyidah Fatimah binti Asad selalu memanggil ya ummi, wahai ibuku. Dari kecil dirawat. Yang merawat Nabi dari kecil Sayyidina Abu Thalib dan Sayyidah Fatimah bintu Asad setelah kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan tatkala Sayyidah Fatimah binti Asad wafat, Nabi duduk di bagian kepala. Kemudian Nabi mengatakan rahimaki Allahu ya ummi, kunti ummi ba'da ummi. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku, sungguh engkau adalah ibuku setelah ibuku. Maknanya ibu yang melahirkan Sayyidah Aminah itu ibu pertama, dan setelah ibuku adalah engkau ibuku. Bahkan Nabi memasukkan jenazahnya ke liang lahat secara langsung. Punggung Nabi digosok-gosok di liang lahat Sayyidah Fatimah binti Asad dan didoakan secara khusus. Bahkan jubah beliau riwayat dipakaikan waktu itu kepada Sayyidah Fatimah binti Asad. Ini istrinya Sayyidina Abu Thalib. Anak-anak mereka muslim semuanya. Golongan perempuan ada Ummu Hani, ada Jumanah. Laki-lakinya mukmin semuanya. Yang pertama namanya Thalib, makanya kunyahnya Abu Thalib. Nama aslinya bukan Abu Thalib. Abu Thalib artinya bapaknya Thalib. Tradisi yang ada pada waktu itu dan dijadikan sebagai satu anjuran oleh para ulama mengarang kitab Al-Kunyah. Kunyah namanya. Punya anak laki-laki yang paling tua nanti sebutan pakai namanya. Anak laki-laki yang paling tua dari Sayyidina Abu Thalib namanya Thalib, makanya dipanggil Abu Thalib, bapaknya Thalib. Tapi nama asli beliau ada yang menamakan Abdul Manaf. Abdul Manaf. Ada juga yang menyebutkan namanya Imran. Al-Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah meriwayatkan wasiat daripada Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan awsaitu man kannaituhu bi Thalib Abda Manafin wa huwa dzu tajarib. Saya wasiatkan kepada orang yang saya berikan kunyah di Thalib, dengan Thalib. Dia adalah Abda Manaf yang memiliki pengalaman. Nah, di situ namanya Abdul Manaf. Ini yang mayoritas para sejarawan menyebutkan namanya Abdul Manaf. Kemudian punya anak lagi namanya Aqil Muslim. Aqil bin Abi Thalib. Nabi pernah katakan inni uhibbuka hubban li karabatik wa hubban lima kuntu a'lamu min hubbi anni.
saya cinta kepadamu dengan dua cinta, kata Nabi. Cinta yang pertama karena ada hubungan kerabat. Cinta yang kedua karena saya tahu pamanku sangat cinta kepadamu, yaitu Sayyidina Abi Thalib. Kemudian anak beliau lainnya adalah Sayyidina Ja'far yang terbunuh syahid di perang Mu'tah, yang kedua tangannya terpotong. Ibnu Umar menghitung ada 99 luka tusukan, semuanya di depan. 90 tusukan, ada yang berupa tebasan pedang, kemudian juga panah, ada 90, semuanya di depan. Itu saudara kandungnya Sayyidina Ali, Aqil wa Thalib wa Sayyidina Ja'far. Subhanallah, Nabi mencintai beliau. Nabi mengatakan dalam satu riwayat, asbahta khalqi wa khuluqi, wahai Ja'far, kamu mirip denganku baik fisik maupun akhlakku, kata Nabi Muhammad SAW, sebagai hiburan kepada Sayyidina Ja'far. Bahkan ketika kedua tangannya terputus dan wafat di perang Mu'tah, Nabi sudah mengetahui bahwa sepupu beliau akan wafat. Malaikat berikan kabar kepada Nabi Muhammad bahwa Sayyidina Ja'far telah wafat. Nabi sedih, menangis. Tapi setelah itu Nabi mengatakan kepada istrinya, kepada keluarganya Sayyidina Ja'far, mengatakan bahwa laqad abdalahullahu bihima janahain yatiru bihima fil jannati haitsu syaa. Kedua tangan yang terputus dalam peperangan tersebut, Allah mengganti dengan dua sayap. Dengan dua sayap tersebut nanti beliau terbang di surga kemanapun dia suka. Makanya jadi gelar penghormatan kepada Sayyidina Ja'far disebut Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Beliau dimakamkan di Jordan, ya, di wilayah Urdun situ, Jordan atau Libanon di situ, di Mu'tah, dikuburkan di situ. Kuburannya sampai sekarang masih diziarahi, masih ada. Julukan lainnya Dzul Janahain, orang yang memiliki dua sayap. Allah ganti dengan dua sayap, dia terbang kemanapun dia suka. Sampai-sampai Nabi ketika bertemu putranya Sayyidina Ja'far, namanya Abdullah bin Ja'far, putranya Sayyidina Ja'far, Nabi katakan, hani'an laka ya Abdullah, selamat bagimu wahai Abdullah, abuka yatiru ma'al malaikati fis sama, ayahmu senantiasa terbang bersama malaikat di langit. Ibnu Umar kalau ketemu Sayyidina Abdullah bin Ja'far, dia ucapkan salam, assalamu alayka ya ibna dzil janahain, salam bagimu wahai putra orang yang memiliki dua sayap. Itu putranya siapa? Sayyidina Abu Thalib. Apalagi yang paling akhir ini, yang paling bungsu. Firriwayah paling bungsu Sayyidina Ali. Firriwayah ada pendapat yang lain. Sayyidina Ali ini lebih istimewa lagi dari semua saudaranya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad secara khusus. Waktu itu dikasih pilihan. Anaknya Sayyidina Abu Thalib banyak nih, yang laki-laki. Pilihan Nabi ingin mengasuh salah satu dari mereka. Wahyu turun, Allah perintahkan pilih Sayyidina Ali. Maka Nabi yang memilih Sayyidina Ali tinggal bersama Nabi. Satu-satunya manusia yang mendapatkan pendidikan langit 100%. Gak pernah belajar ke orang lain, langsung belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi didik secara langsung, tidak terkontaminasi dengan pemikiran yang ada di luar sana. Semuanya pendidikan langit, pendidikan kenabian, pendidikannya Rabbani, pendidikannya Allah. Oh, ini kalau keutamaannya gak cukup, saking banyak sekali kemuliaannya Imam Ali. Di antara Nabi mengatakan, anta minni wa ana minni, wahai Ali, kamu bagian dariku dan aku bagian darimu, kata Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayah, ya Ali anta akhi fi dunya wal akhirah, wahai Ali, kamu saudara saya di dunia maupun di akhirat. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, Nabi ajarkan kepada beliau 1000 ilmu, di setiap satu ilmu cabangnya 1000 lagi, dan diberikan ilmu langit. Beliau pernah khutbah di Basrah di Irak ketika menjadi khalifah. Beliau pidato, ya ayyuhan nas,
Sallini qabla an tafkiruni, is'aluni an turuqis sama fa inni a'rafu biha min turuqil ard, walau kushifal ghita mazdatu yakina. Wahai segenap manusia, di atas mimbar beliau berbicara di hadapan orang banyak. Wahai segenap manusia, tanya kepadaku semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Tanyakanlah kepadaku jalan di langit, sesungguhnya aku lebih tahu jalan di langit melebihi jalan di bumi. Seandainya Allah buka tabir, keyakinan saya tidak bertambah. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki angkat tangan. Saya mau bertanya. Silakan, kata Sayyidina Ali. Aina Jibril fi hadhihi sa'ah? Saat ini malaikat Jibril ada di mana? Imam Ali menatap ke langit. Kemudian sesaat menatap ke langit, beliau turunkan pandangan mengatakan, ya Syekh, anta Jibril. Wahai orang yang bertanya, orang tua tadi yang bertanya, kamu malaikat Jibril. Tiba-tiba itu terbang, disaksikan oleh yang hadir. Fadajja min dhalikal hadirun, semuanya suaranya berteriak, bertakbir menyaksikan hal itu. Faqalu nashhadu annaka khalifatu Rasulillah haqqa. Semuanya menyatakan kesaksian, kami bersaksi engkau benar-benar khalifahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, Imam Ali punya ini banyak sekali. Ini yang bilang ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan di mazhab yang lain. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan demikian. Imam Ahmad wa Imam Zahabi mengatakan lam yurwa li ahadin minas sahabati fil fadaili aktsaru mimma ruwiya li Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satupun sahabat yang memiliki keutamaan yang lebih banyak sebagaimana yang diriwayatkan tentang keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Ahmad menulis kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, keutamaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ditulis oleh Imam Ahmad secara khusus. Beliau punya kitab lainnya Fadail Sahabah, ada yang mengatakan dinisbatkan ke beliau, ditulis oleh orang setelahnya. Ada juga yang mengatakan Imam Ahmad yang menulis, ada juga yang mengatakan beliau diktekan anak beliau yang menulis. Bahkan Imam An-Nasai, ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, menulis kitab Khasa'is Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kekhususan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Terakhir saya tutup dengan syair beliau. Beliau punya keutamaan, beliau simpulkan dalam syair yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, Muhammadun akhi wa sihri wa Hamzatu sayyidu syuhadai amni. Nabi Muhammad adalah sepupuku dan mertuaku. Sayyidina Hamzah, pemimpin para syuhada, adalah pamanku. Wa Ja'farul ladzi yudhi wa yumsi yatiru ma'al malaikati ibna ummi. Sayyidina Ja'far yang terbang di waktu duha dan sore bersama malaikat adalah putra dari ibuku, saudara beliau, saudara kandung. Wa bintu Muhammadin sakani wa ursi manitu lahmuha bidani wa lahmu. Dan putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah, adalah istriku, bercampur dagingnya dengan darah dan dagingku. Wasibta Ahmada ibnaya minha faman minkum lahu sahmun kasahmi. Dan kedua cucu Nabi adalah putraku dari pernikahan dengan putrinya Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah. Apakah ada di antara kalian yang memiliki kemuliaan seperti itu? Kata Sayyidina Ali. Faman minkum lahu sahmun kasahmi. Karena waktu itu banyak yang mulai memusuhi Sayyidina Ali, banyak yang menghinakan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali harus menyampaikan kebenaran. Beliau ceritakan dengan syair kemuliaan beliau. Kemudian beliau mengatakan, sabaqtukum ilal islami turra gulaman ma balagtu awanahumni. Saya masuk Islam paling awal, melebihi kalian semua. Di saat usia saya belum mencapai usia balik, masih anak-anak, beliau sudah Islam, menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama simpulkan, ya, mencari jalan tengah. Orang dewasa yang Islam pertama Sayyidina Abu Bakar, yang paling pertama dari golongan perempuan Sayyidah Khadijah, daripada budak yaitu Bilal, mantan budak
Zaid bin Harisah. Anak yang masih muda Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi juga pendapat yang kuat yang pertama kali menerima agama Islam adalah Sayyidah Khadijah dan juga Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka bertiga yang sholat pertama ketika wajib perintah sholat 5 waktu atau kewajiban sholat tahajud. Tahajud wajib dulu kepada Nabi sebelum sholat yang 5 waktu. Nah, insya Allah